Sekarang yang berikutnya, poin 2, Imam Syafi'i membangun mazhabnya di atas manhaj salaf. Imam Syafi'i membangun mazhabnya di atas manhaj salaf. Saat Imam Syafi'i rahimahullah menyaksikan para penganut ilmu kalam, nah ini jadi luar biasa sekali. Kita bacakan. Saat Imam Syafi'i rahimahullah menyaksikan para penganut ilmu kalam menampakkan bid'ah mereka secara terang-terangan di Irak, ditambah lagi mereka memiliki kedudukan di sisi sebagian penguasa, maka beliau pun bergegas membela sunnah dan ajaran salaf. Ilmu kalam itu apa? Ilmu kalam itu apa? Ya, kita mengenali filsafat biasanya. Itu apa? Sebuah disiplin ilmu, dan Imam Syafi'i tidak sudi dikatakan ilmu. Ya, kita menggunakan istilah mereka. Sebuah disiplin ilmu yang berbicara tentang Allah murni dari akalnya. Ya, kalau benar ya kebetulan benar. Ya gimana dikatakan benar? Tidak mendasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, tapi mendasarkan pada akal. Sehingga kalau benar ya kebetulan benar. Alam semesta ini ada, berarti harus ada penciptanya, berarti Allah itu ada, dan seterusnya. Dan parah ketika berbicara tentang sifat-sifat Allah, parah sekali. Parah sekali. Termasuk Abul Hasan Al-Asy'ari menciptakan Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, berbicara tentang Allah dengan sifat 20, ya karena waktu itu masih terpengaruh ilmu filsafat, ilmu kalam. Nah, jadi ketika di Irak demikian yang berkembang ilmu kalam, terang-terangan menyebarkan fitnahnya dan dekat dengan sebagian penguasa. Nah, Imam Syafi'i berhadapan dengan mereka. Imam Syafi'i rahimahullah tidak hanya fokus pada hukum-hukum amaliyah saja, yaitu fikih, lalu mengabaikan aspek akidah. Ini minta tolong digarisbawahi. Imam Syafi'i rahimahullah tidak hanya fokus pada hukum-hukum amaliyah saja, yakni fikih atau ibadah zahir, lalu mengabaikan aspek akidah, karena beliau lebih mumpuni dan lebih hebat dari sekedar menjadi ahli fikih semata. Bahkan beliau membangun mazhabnya di atas dua pondasi akidah yang merupakan pokok dan asas, dan pondasi hukum-hukum fikih, sebagaimana rincian akan dibahas pada permasalahan keempat pada pembahasan mazhab Imam Syafi'i insyaallah pada lembar-lembar berikutnya. Jadi intinya pada paragraf ini adalah keliru kalau memandang Imam Syafi'i sebagai ahli fikih, bahkan beliau lebih hebat dari sekedar menjadi ahli fikih. Beliau orang yang sangat perhatian di dalam masalah asas akidah, kemudian membahas masalah hukum-hukum di atasnya, itu permasalahan amaliyah. Yang berikutnya, dengan sebab itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memusatkan perhatiannya untuk membantah ahli kalam terkait sikap mereka terhadap sunnah, dan juga membela sunnah serta menjelaskan hujjiyah, keabsahan sunnah sebagai sumber hukum. Jadi perjuangan beliau gimana membantah orang-orang ahli kalam yang menguat di Irak dan mereka dekat dengan penguasa, menjelaskan dan membantah, dan kemudian mengarahkan mereka agar kembali kepada sunnah, merujuk segala permasalahan kepada sunnah, bukan kepada akal semata, bukan kepada pemikiran-pemikiran. Kemudian menentang orang-orang yang menghujat, merendahkan khabar-khabar hadis, yaitu orang ahli kalam, gak butuh itu hadis-hadis. Nah, Imam Syafi'i menghadapi mereka.
Oleh karena itu di Irak beliau diberi gelar Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Ini beliau mendapat gelar di Irak Nasirus Sunnah, pembela sunnah, karena orang-orang dihadapi adalah orang-orang ahli kalam yang menghindarkan diri dari hadis-hadis, bicara tentang Allah dengan akal semata. Nah, kenapa diberi gelar Nasirus Sunnah? Karena saking besarnya jasa beliau dengan izin Allah di dalam membela sunnah. Saat itu Imam Asy-Syafi'i juga membantah ilmu kalam dan para penganutnya dengan bantahan yang keras. Bahkan fatwanya yang terkenal terkait hukum bagi para penganut ilmu kalam adalah mereka dipukul dengan pelepah korma dan diarak keliling negeri, keliling suku kabilah, kemudian diteriakin. Ini hukuman bagi orang yang meninggalan Al-Quran dan Sunnah dengan menganut ilmu kalam. Itu keputusan Imam Asy-Syafi'i untuk orang-orang ahli kalam. Pukuli dengan pelepah korma, diarak keliling negeri sambil diteriakin. Ini hukuman. Ini hukuman akibat meninggalan Al-Quran dan Sunnah. Imam Adz-Dzahabi berkata, Imam Adz-Dzahabi yang menulis buku Syiar A'lamin Nubala. Jadi kalau pengen melihat tentang siapa yang dikenal di dalam perjalanan sejarah Islam, lihat kitab Syiar A'lamin Nubala berjilid-jilid. Jadi sepanjang rak Syiar A'lamin Nubala semuanya di kantor yayasan ada. Nah, Imam Adz-Dzahabi mengatakan setelah membawakan ketetapan Imam Asy-Syafi'i bagi penganut ilmu kalam tersebut, sepertinya ini mutawatir dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Adz-Dzahabi mengomentari ketetapan atau hukum dari Imam Asy-Syafi'i untuk ahli kalam, yaitu dengan cara apa? Ketetapannya apa? Dipukuli dengan pelepah korma, kemudian diarak keliling negeri sambil diteriaki. Ini mutawatir. Ini komentar dari Imam Adz-Dzahabi. Telah masyhur dari Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau menyatakan ilmu kalam itu adalah maksiat terbesar terhadap Allah setelah kesyirikan. Memang maksudnya mau mengagungkan Allah, tapi dengan pemikiran dan akal semata, maka yang terjadi fatal, kesalahan-kesalahan yang luar biasa, apalagi berbicara tentang sifat-sifat Allah. Maka Imam Syafi'i mengatakan maksiat terbesar setelah kesyirikan adalah ilmu kalam. Maksiat terbesar setelah belajar kesyirikan adalah ilmu kalam. Beliau juga menyebutkan bahwa para penganut ilmu kalam itu tidak termasuk golongan ulama. Jadi tidak ada seseorang yang mewasiatkan suatu wasiat kepada ahli ilmu, maka ahli kalam tidak termasuk ke dalam cakupan wasiatnya. Ini kata Imam Syafi'i. Orang ahli kalam tidak dikatakan alim, orang ahli kalam tidak dikatakan alim, sehingga tidak masuk untuk dikatakan kategori ulama. Kalau kemudian dikatakan berwasiat kepada ahli ilmu, orang ahli kalam tidak boleh masuk di dalamnya. Orang ahli kalam tidak boleh masuk di dalamnya, karena ahli kalam bukan alim, bukan ulama. Ini kata Imam Syafi'i, ini keputusan beliau. Begitu juga apabila ada seseorang mewasiatkan kitab-kitab ilmunya, maka kitab-kitab tentang ilmu kalam tidak termasuk ke dalam kitab-kitab yang diwasiatkan. Kalau misalnya saya mewasiatkan ini ilmu untuk terus dipelajari, maka tidak masuk ke dalamnya dari ilmu kalam, karena ilmu kalam bukan ilmu. Karena ilmu kalam bukan ilmu. Nah, kita baca, karena ilmu kalam tidak termasuk ilmu. Ini dinukil oleh Ar-Rabi dari kitab Al-Wasaya milik Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Keberadaan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di Irak juga menjadi salah satu faktor kemenangan yang didapatkan oleh para muhadditsin ahli hadis atas mutakallimin, para penganut ilmu kalam. Para muhadditsin ahli hadis tertolong dengan perjuangan Imam Asy-Syafi'i yang getol menghadapi ilmu kalam. Jadi mereka tertolong.
dengan getolnya Imam Syafi'i menghadapi para ahli ilmu kalam. Kita lanjut. Para ahli ilmu kalam tidak lagi dapat menemukan cara yang lebih mudah untuk menghadapi muhaditsin selain meminta bantuan penguasa agar memusuhi ahlu sunnah setelah mereka dikalahkan dengan hujah-hujah dan dalil-dalil. Imam Syafi'i dan para muhaddis yang lainnya menghadapi mereka dengan hujah-hujah yang kuat, beragama dengan benar. Ahli kalam tidak bisa berkutik, gak bisa mengalahkan hujah-hujah para muhaddisin. Ya bagaimana dikalahkan muhaddisin ahlu hadis? Mereka mendasar ilmunya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara mereka dengan pemikiran-pemikiran, dengan akal-akal semata, gak bisa menghadapi muhaddisin. Maka jalan yang bisa ditempuh adalah mendekati penguasa dengan kekuasaan. Sehingga kemudian Imam Syafi'i dan para ulama yang lainnya disiksa. Itu suatu resiko yang harus dihadapi. Kita akan bacakan bagaimana tentang posisi Imam Syafi'i di hadapan ilmu kalam. Tadi sudah disebutkan beberapa paragraf, kita akan bacakan tambahan. Yang tadi diterjemahkan tentang ketetapan hukum Imam Syafi'i bagi ahli kalam, ini redaksi Arabnya begini. Hukmi fi ahli kalam ayyudrabu bil jarid wa ni'al. Keputusanku tentang ahli kalam, mereka harus dipukuli dengan pelepah korma dan sandal. Sandal waktu itu terbuat dari apa? Terbuat dari sallallahu alam, bisa jadi kayu. Jadi pukuli mereka dengan pelepah korma dan sandal. Wa yuhmalu 'alal ibil wa yutafu bihim fil aswaq wal asyair. Ahli kalam dinaikkan di atas onta, diarak keliling pasar-pasar dan masyarakat. Yunadi 'alaihim wa yuqal hadza jazaa'u man taraka al-kitab was sunnah wa aqbala ala ilmi kalam, sambil teriakin, dipukulin dengan pelepah korma, diarak di atas onta keliling kampung-kampung, keliling pasar-pasar sambil teriakin. Jadi kayak maling begitu, kayak maling diteriakin biar kapok. Wa qal madhhabi fi ahli al-kalam takni'u ru'usihim bisiyat wa tashriduhum fil bilad. Madhabku, kata Imam Syafi'i, madhabku berkaitan dengan ahli kalam, mereka dirasakan, biar mereka merasakan puas di kepalanya dengan apa? Dengan dicambuki. Ini ucapan beliau yang lainnya. Orang ahli kalam biar dipuaskan pada kepalanya dengan cambuk. Kenapa dipuaskan pada kepalanya? Seorang berdasarkan agama pada akal semata, maka biar mereka merasakan puas pada kepalanya dengan dicambuki. Wa tashriduhum, yang mana tadi hilang? Wa tashriduhum fil bilad, dan diarak keliling negeri. Kemudian waqala, Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, hukmi fi ahlil kalam hukmu Umar fi sabih. Ketetapanku untuk ahli kalam adalah sebagaimana ketetapan Umar bin Khattab kepada seseorang yang namanya Sabih. Pernah dengar kisah Umar bin Khattab dengan Sabih? Sabih itu salah satu tentara kaum muslimin yang ada di Irak. Waktu itu Umar bin Khattab adalah khalifah. Gubernur Irak adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sahabat besar Abu Musa al-Asy'ari. Nah, Sabih dia itu banyak berbicara tentang ayat-ayat mutasyabihat ke masyarakat, sehingga masyarakat menjadi bingung gara-gara ulah dia.
Ya kalau diajak orang yang sama-sama thalibul ilmi tentang ayat mutasyabihat, maka bisa memahaminya sehingga menjadi muhkam. Kita paham ayat mutasyabihat. Al-Quran ini model redaksinya ada dua, muhkamat dan mutasyabihat. Kalau muhkamat itu ayat-ayat yang dibaca langsung gamblang maknanya, Tapi kalau model mutasyabihat tidak langsung gamblang, bahasa kita ambigu, bisa dipahami A dan bisa dipahami B. Terus yang mana? Sebenarnya gak ada permasalahan. Untuk bisa dipahami secara muhkamat, jelas gamblang, lihat ayat-ayat yang lain yang menjelaskannya. Kalau tidak ada, maka lihat hadis Nabi SAW yang menjelaskannya. Dan redaksi muhkamat dan mutasyabihat memang Allah sudah tetapkan demikian. Allah nyatakan di dalam awal Ali Imran ayat 7. Di awal Ali Imran di ayat 7, "Walladzi anzala 'alaikal kitaba Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullu min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Jadi Allah sudah menyatakan redaksi Al-Quran itu ada muhkamat, ada mutasyabihat. Nah, orang-orang yang hatinya cenderung kepada kesesatan akan menjadikan ayat yang mutasyabihat sebagai kesempatan untuk mencari-cari fitnah, membuat kerusakan dan mencari-cari takwilnya. Padahal gak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Gak ada yang tahu maksudnya kecuali Allah. Caranya bagaimana? Lihat ayat lain yang menjelaskannya. Lihat ayat yang lain yang menjelaskannya. Lihat hadis-hadis Nabi yang Allah telah menjelaskan kepada beliau. Kalau orang yang tidak orang yang tidak cenderung kepada kesesatan, mereka mengatakan warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullu min 'indi rabbina. Orang yang tumancap ilmunya, ar-rasikhuna fil ilmi, mengatakan semuanya dari Allah. Yang muhkamat dan mutasyabihat semuanya dari Allah. Bagaimana yang mutasyabihat biar dipahami muhkamat? Ya dipahami dengan semestinya. Nah, Sobih nggak demikian. Sobih menyampaikan ayat mutasyabihat sehingga membuat resah. Beritanya kemudian sampai kepada Abu Musa al-Asy'ari, gubernurnya radhiyallahu an. Abu Musa al-Asy'ari melaporkan kepada Khalifah Amirul Mukminin di Madinah. Maka Amirul Mukminin mengatakan, kirim dia kemari, kirim Sobih kemari. Dia datang di hadapan Umar, dia mengatakan, ana Abdullah, saya hamba Allah, Sobih. Umar pun menjawab, ana Abdullah Umar bin Khattab, saya juga hamba Allah, Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab langsung menghukum, dipukuli punggungnya sampai berdarah-darah, dipukuli sampai berdarah-darah dan dibiarkan. Kemudian Umar bin Khattab datang lagi, dipukuli lagi sampai berdarah-darah, sampai Sobih kemudian mengatakan, ya Amirul Mukminin, kalau kamu mau membunuh saya, bunuhlah saya baik-baik, nggak seperti ini disiksa gitu. Bunuh saya baik-baik. Tapi kalau kamu mau mengobati saya, ya obatilah saya gitu. Kemudian Umar bin Khattab mengirim dia kembali, dikirim kembali ke Irak, ke Baghdad. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpesan kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, jangan sampai ada satu orang pun di negeri yang berbicara dengan dia. Jangan ada yang memberi salam, jangan ada yang menyapa, jangan ada yang menegur. Kalau dia salam, gak usah dijawab. Kalau dia menegur, gak usah direwes. Itu keputusan Umar bin Khattab. Akhirnya keadaannya seperti itu memberatkan dia. Akhirnya dia tobat. Tobatnya setelah diapain? Dipukulin berdarah-darah. Maka Abu Musa al-Asy'ari melaporkan kepada Umar bin Khattab bahwasanya dia sudah tobat dengan tobat yang baik. Jadi ada kalanya perlu dipukuli gitu ya. Maka
Orang-orang liberal kita mesti arak mereka keliling negeri gitu ya, dipukuli gitu ya sampai berdarah-darah. Jadi dari situ kita melebarkan pembahasan. Gubernur itu tidak berbicara tentang perkara-perkara duniawi saja, bagaimana biar tidak ada kemiskinan, bagaimana tercukupinya pangan, keamanan, tidak. Tapi gubernur juga memperhatikan yang lebih penting dari itu, masalah akhiratnya. Ini masalah akidah. Sobi membuat resah masyarakat. Masyarakat diajak bicara tentang alif lam mim, tentang hamim, kaf ya ain sod ini apa dan seterusnya. Ya, mereka bukan tulabul ilmi, ya hanya bingung dan bingung, membuat resah. Maka dihukum oleh Umar bin Khattab. Nah, malah kalau lebih kita lebarkan lagi, Abu Musa al-Asy'ari keberadaannya di Baghdad itu berat, padahal dia sahabat besar. Dia ditunjuk oleh Umar bin Khattab sebagai gubernur di Baghdad, di Irak. Beliau sholat sebagaimana sholatnya Nabi. Selalu 2 rakaat yang pertama lebih panjang dari rakaat yang setelahnya. Kalau maghrib berarti kan 1 rakaat sisanya. Kalau isya berarti 2 rakaat sisanya. Selalu demikian yang beliau lakukan. Tapi kemudian orang-orang ribut, ini apa ini dan seterusnya. Jadi dipermasalahkan sampai dilaporkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sebenarnya tanpa cek and recheck, Umar bin Khattab sudah mengetahui siapa Abu Musa al-Asy'ari, orang yang thiqah, terpercaya, sahabat besar. Tetapi karena riuhnya di negeri, menjelek-jelekan dia, sholatnya enggak benar dan seterusnya, dan dia sudah sampaikan kepada Umar bin Khattab, aku tidaklah sholat kecuali sebagaimana aku melihat Rasulullah sholat, aku tidak mengurangi sedikit pun. Umar bin Khattab, saya paham itu, tapi tetap dicopot. Kenapa tetap dicopot? Di dalam syarahnya disebutkan karena Umar bin Khattab melakukan saddud dzari'ah. Umar bin Khattab melakukan saddud dzari'ah, tindakan antisipasi. Memang beliau itu benar, tapi daripada semakin riuh, semakin rame, justru dicopot. Meskipun akhirnya kemudian terbukti Abu Musa al-Asy'ari adalah orang yang tertuduh difitnah dengan berbagai macam, termasuk dikatakan sholatnya gak benar. Karena Abu Musa al-Asy'ari mangkel, dia seorang gubernur, kemudian dituduh-tuduh semacam itu dengan perkara-perkara yang tidak benar. Akhirnya ketika diberi kesempatan oleh Umar bin Khattab, berangkatlah bersama Abu Musa al-Asy'ari keliling negeri, keliling Baghdad, datang ke masjid. Tidak ada masjid yang didatangi kecuali semuanya memuji-muji Abu Musa al-Asy'ari. Jadi memang ada sebagian orang, sekelompok orang yang memang sengaja membuat ribut, karena tidak ada masjid yang didatangi oleh Abu Musa al-Asy'ari dengan beberapa orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab kecuali memuji-muji beliau. Kemudian datang di suatu masjid. Nah, ini satu-satunya masjid yang didatangi oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Kemudian dia ditanya, bagaimana Abu Musa al-Asy'ari? Orangnya jelek, begini, kejelekan toh. Maka Abu Musa al-Asy'ari berdoa. Dia merasa dizalimi, maka Abu Musa al-Asy'ari berdoa. Kalau di dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan namanya dia itu. Nah, Abu Musa al-Asy'ari berdoa, ya Allah, panjangkanlah umur dia, dan janganlah engkau matikan kecuali dia menghadapi ujian. Apa yang terjadi? Yang terjadi, orang ini sebagaimana orang melihatnya langsung dan meriwayatkan, dijumpai umurnya sampai panjang, sampai alisnya putih menutupi mata. Dia di jalan-jalan gangguin para wanita gitu, sambil
teriak-teriak, aku terkena doanya Abu Musa, aku terkena doanya Abu Musa, sambil teriak-teriak. Nah, berarti Abu Musa al-Asy'ari menerapkan doanya Nabi, dizolimi kemudian mendoakan keburukan. Boleh apa tidak? Boleh, dan tidak dosa. Orang yang dizolimi kemudian mendoakan keburukan orang berbuat zolim tidak dosa, meskipun yang terbaik memaafkan, ya, meskipun yang terbaik memaafkan. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i. Allah tidak mencintai, Allah tidak menyukai ucapan keburukan yang terucap, yang disampaikan illa man zulim, kecuali orang yang dizolimi. Dan seterusnya ayat ini yang menunjukkan kalau memang memaafkan memang lebih baik. Nah, kalau bapak ibu dizolimi mendoakan keburukan apa memaafkan? Memaafkan lebih baik, ya. Memaafkan lebih baik. Karena ya nanti tambah keluar pembahasan, kita kembali ya, nanti tambah melebar. Kemudian tadi Imam Asy-Syafi'i mengatakan keputusanku untuk ahli kalam adalah hukum Umar fi sabih. Keputusan untuk orang ahli kalam adalah sebagaimana Umar terhadap sabih yang tadi ceritanya. Kemudian yang berikutnya, ini ada sebuah kisah seorang ahli kalam datang kepada Imam Asy-Syafi'i. Ja'a rajulun min ahli kalam ila Syafi'i wa huwa fi Misra. Datanglah seseorang ahli kalam kepada Imam Asy-Syafi'i ketika itu beliau di Mesir. Fasalahu an mas'alatin minal kalam. Dia bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang ilmu kalam. Faqala lahu Asy-Syafi'i, maka Imam Syafi'i berkata kepadanya, atadri aina anta? Ente tahu enggak di mana ente? Jadi dijawab oleh Imam Syafi'i demikian, ente tahu di mana ente? Jadi orang bertanya dibalik bertanya, atadri aina anta? Ente tahu di mana ente? Qala ar-rajul, na'am, iya. Qal hadzal mawdi' alladhi ahraqallahu fihi Fir'aun. Keberadaan ente ini sama seperti pada posisi Fir'aun yang kemudian Allah tenggelamkan. Uballihuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bisu'al an dzalika. Saya sampaikan kepada anda, malah dinasihati oleh Imam Syafi'i. Saya sampaikan kepada anda, apakah Rasulullah memerintahkan untuk bertanya tentang demikian, tentang ilmu kalam? Qala la. Qal takallama fi sahabah. Apakah sahabat berbicara tentang ilmu kalam? Qala la, tidak. Qal hal tadri kam najman fi sama. Coba tolong ente jawab ya, bintang di langit ada berapa? Qala la, saya enggak tahu. Kemudian Imam Syafi'i lebih lanjut bertanya, faqau kabun minha ta'rif jinsahu. Bintang-bintang ini ente tahu jenisnya apa saja? Tulu'ahu, terbitnya, apa lagi nih? Man khalaqa. Siapa bukan man, mimma khuliqa, untuk apa dia diciptakan? Ya. Berapa jumlah bintang-bintang di langit? Berapa jumlahnya? Enggak tahu. Jenisnya apa saja, terbitnya bagaimana, untuk apa diciptakan? Kamu tahu? Enggak. Qal fa syai'un tarahu bi'ainika minal khalqi lasda ta'rifuhu tatakallam fi ilmi khaliqihi. Ini wujud-wujud yang ente lihat dengan mata ente enggak tahu. Lalu gimana ente berbicara tentang Allah yang ente tidak pernah tahu? Wah, ini wujud-wujud bintang-bintang ente melihatnya dengan mata ente, tapi ente tidak tahu. Lalu bagaimana ente berbicara tentang Allah?
Thumma salu asy-Syafi'i an mas'alatin minal wudu. Lebih lanjut Imam Syafi'i bertanya, coba ente tahu permasalahan wudu bagaimana? Fahtawa fiha, dia menjawabnya dan mempraktekannya salah. Fa far'aha al arba'ati aujuh fala yusif fi syai'in min dzalika. Dia menjelaskannya salah, prakteknya salah. Faqala lahu, bagi Imam Syafi'i mengatakan, syai'un tahtaju ilaihi fil yawm khamsa marat tad'u ilmahu. Ini perkara yang ente bersinggungan 5 kali sehari, ente tidak tahu ilmunya. Ini masalah wudu, perkara yang ente bersinggungan 5 kali di dalam sehari semalam, ente tidak tahu ilmunya. Wa tatakallafu ilmal khaliq, lalu ente menyibukkan diri berbicara tentang Allah. Idza hajjasa fi dhamiri kadzalika farji' ila Allah wa ila qoulihi ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim inna fi khalqis samawati wal ardh, dan seterusnya. Singkat cerita, akhirnya orang ini sadar, tobat, ya. Jadi orang ahli kalam ini kan berbicara tentang ketuhanan, murni dengan akalnya. Padahal yang namanya ilmu, apalagi berbicara tentang Allah, ia harus berbicara sebagaimana Allah menginformasikan tentang dirinya, sehingga tidak kemana-mana. Coba di antara yang ditanyakan oleh orang ilmu kalam, Allah kan maha mampu, berkuasa. Pasti jawab iya, betul. Allah mampu enggak ya menciptakan sesuatu yang dia sendiri gak bisa mengangkatnya? Saya melihatnya gendeng ini orang. Coba Bapak Ibu, ini diantara yang ditanyakan oleh mereka, ya. Ini diantara yang ditanyakan oleh mereka. Dan saya mendapat pertanyaan yang semacam ini juga. Waktu itu saya nulis sebuah artikel ringan, paling enggak maunya saya mengenalkan tauhid dikatakan benar, artinya kita telah bertauhid kalau kita memahami substansi tauhid. Ada rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Kita jelas secara ringan. Maksudnya biar mereka paham, jangan bertauhid tapi nggak tahu apa tauhid. Dikiranya tauhid itu sebatas la ilaha illallah, itu rububiyah saja, ya. Tetapi kemudian tambah ramai, ini ngawur, ini mengada-ngada, pada nggak ada pada zaman Nabi membagi tauhid menjadi 3, ini kena pengaruh trinitas, semuanya macam-macam, ramai sekali. Saya sudah keluar dari grup itu, ramai sekali. Yang akhirnya saya nulis buku, judulnya Menyikap Syubhat, yang kita baru bahas kemarin di Masjid Ibrahim sore-sore. Ada komunitas dokter dan tenaga medis yang ada yang kajian. Nah kemudian di antara yang muncul di situ, dia bertanya kepada saya, Allah kan maha berkuasa. Allah maha berkuasa, berarti kan Allah maha mampu. Pertanyaan saya, apakah Allah mampu menciptakan sesuatu yang dia sendiri gak kuat mengangkatnya? Kemudian ada yang mau komentari, ini orang ilmu kalam. Ada yang mau komentari begitu, ini orang ilmu kalam. Jadi ada yang membela saya begitu, ini orang ilmu kalam. Semacam ini biasa ditanyakan di muqaddimah mata kuliah filsafat. Ini bukan dari saya. Jadi ada orang mau komentari begitu, ini biasa ditanyakan di muqaddimah mata kuliah filsafat. Ada ya semacam itu. Apa manfaatnya berbicara tentang Tuhan, ya, berbicara tentang Tuhan, tentang Allah Azza wa Jalla, tetapi tidak dari dasar. Ini orang yang tadi taubat, ya, setelah diajak dinasihatul Imam Syafi'i, dia mengatakan begini, ana khulukun min ahlaki Syafi'i, artinya saya terpengaruhi oleh akhlaknya Imam Syafi'i. Nah, sekarang yang berikutnya, yang ketiga, taubat sebagian ahli bidah di tangan Imam Syafi'i. Taubat sebagian ahli bidah di tangan Imam Syafi'i rahimahullah.
Sahabat beliau Abu Thawr rahimahullah mulanya adalah salah seorang ahli bid'ah. Tadi kita singgung. Awalnya dia ahli bid'ah Abu Thawr yang kemudian menjadi ulama terkenal. Yang Imam At-Tirmidzi, Abu Daud meriwayatkan hadis darinya. Awalnya ahli bid'ah. Sebelum dia mendapatkan hidayah dari Allah melalui jasa Imam Asy-Syafi'i, dia berkata, laula anna Allah manna alayya bisyafi'i lalaqaitu Allah wa ana dhallun. Seandainya bukan karena Allah memberiku petunjuk melalui Asy-Syafi'i, niscaya aku berjumpa dengan Allah dalam keadaan sesat. Abu Thawr rahimahullah juga berkata, lamma warada Syafi'i al-Iraq ja'ani Husain al-Qarabisi wa qala qad warada rajulun min ashabil hadith yatafaqqahu faqum bina nashar bihi fasalahu al-Husain an mas'alatin falam yazal asy-Syafi'i yaqul qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta adlama alaina al-baitu wa tarakna bid'atana wattaba'nahu. Tatkala Asy-Syafi'i datang ke Irak, aku didatangi oleh Husain al-Qarabisi. Dia berkata, telah datang seorang ahli fikih, ahli ilmu dari kalangan ashabul hadis. Mari kita taklukkan dia dengan mendebatnya. Ini al-Qarabisi. Mari kita taklukkan dia dengan mendebatnya. Kemudian Husain itu al-Qarabisi, ya. Husain bertanya kepada Asy-Syafi'i tentang suatu masalah dan Asy-Syafi'i selalu menjawabnya qala Allah qala Rasul qala Allah qala Rasul qala Allah qala Rasul, hingga rumah tempat itu gelap bagi kami, tidak bisa mengalahkan beliau sampai malam, gak bisa mengalahkan Imam Asy-Syafi'i, dan kami pun meninggalkan bid'ah kami kemudian mengikuti Imam Asy-Syafi'i. Jadi maunya mengalahkan Imam Asy-Syafi'i. Dia ahli bid'ah, tapi melihat Imam Syafi'i di dalam menjawab qala Allah, membacakan ayat, qala Rasul, membacakan hadis, qala Allah, membacakan ayat, qala Rasul, membacakan hadis, sampai dia gak bisa menjawab, akhirnya taubat. Jadi Abu Thawr ulama hebat, taubat bitaufik minallah melalui Imam Asy-Syafi'i. Al-Qarabisi ulama hebat di Irak, taubat bitaufik minallah melalui Imam Asy-Syafi'i. Abu Thawr berkata lagi, kuntu ana wa Ishaq bin Rahawai wa Husain al-Qarabisi wa dzakara jama'ah minal Iraqiyyin ma tarakna bid'atan hatta ra'ayna Asy-Syafi'i. Aku, kata Abu Thawr, Ishaq bin Rahawai dan Husain al-Qarabisi, dia juga menyebut sejumlah orang Irak, dahulu kami tidak pernah meninggalkan bid'ah sampai kami berjumpa dengan Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, mungkin sampai sini dulu, ya. Jadi dari sini kita melihat Imam Asy-Syafi'i orang yang bitaufik minallah luar biasa sekali, orang alim, nasirus sunnah, menjadikan orang-orang ahli bid'ah yang berkutat dengan pemikiran akal taubat, dan gak ada yang bisa mengalahkan Imam Asy-Syafi'i, sehingga mereka ahli bid'ah, ahli kalam, paling-paling melalui kekuasaan, karena hujah-hujah terkalahkan semua. Bagaimana tidak terkalahkan mereka dengan murni pemikiran akal. Sebenarnya Imam Asy-Syafi'i qala Allah qala Rasul qala Allah qala Rasul. Dan itu juga pesan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kalau Anda berjumpa dengan orang ahli kalam, bawa mereka kepada sunnah. Artinya bawa mereka kepada hadis. Karena mereka itu bodoh, maunya bagus, tetapi dengan mengandalkan pemikiran dia tersesat-sesat, salah-salah.